Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, Ustaz. Saya mohon bertanya, bagaimana misalkan kita diberikan doa oleh ayah kita atau kakek kita lah, diturunkan, turun-menurun lah, sejenis mantra atau apalah untuk menjaga diri atau sejenisnya lah di dalam doa itu. Nah, namun di sana kita masih ragu atau ingin menanyakan bagaimana hukumnya, apakah kita berdosa atau tidak. Di dalam doa tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran di sana. Entah itu di dalam surah apapun, intinya ada ayat-ayat Al-Quran. Dan langsung disambung dengan doa-doa yang lain juga yang bukan termasuk dalam Al-Quran. Yang dimana bacaan-bacaan dengan gaya bahasa seperti gaya bahasa Melayu atau sejenisnya lah. Intinya yang bisa dimengerti atau dipercaya atau diyakini bahwa itu memang doa itu benar-benar mustajab lah di dalam diri kita atau di dalam keluarga kita yang memang menurunkan doa itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau tanyakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantra atau amalan atau doa yang mengandung bahasa-bahasa lain yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya doa itu sendiri begini, yang ingin saya jelaskan di sini ada banyak hal, tapi saya coba merangkum. Doa itu sendiri pertama-tama tidak harus berbahasa Arab, berbahasa Sasak, berbahasa Melayu, berbahasa Inggris pun boleh. Jadi Allah itu bukan orang Arab gitu sih kita pakai. Allah yang menciptakan semua bangsa dan semua bahasa, maka bahasa apapun kita gunakan berdoa boleh-boleh saja. Itu pertama. Kemudian hal lain juga, misalnya soal dipahami atau tidak, juga tidak harus dipahami. Kenapa harus dipahami? Karena kita sering berdoa tidak kita paham ya, atau imamnya berdoa kita pun hanya mengamini. Jika harus memahami maka ya kerepotan juga. Tetapi tentu lebih afdal dipahami. Sama seperti kita membaca Al-Quran, kan tidak kita pahami, tapi tetap berpahala jika kita membacanya. Kembali kepada keyakinan, apakah doa tersebut yang tidak kita pahami itu betul-betul baik atau tidak. Dan itu bisa diketahui dari sumbernya dari mana. Jika dari orang soleh, sumbernya dari para ulama, maka insya Allah itu isinya baik. Contohnya obat ini kan kita tidak tahu isinya, komposisi kita tidak paham kandungannya apa. Tapi kenapa kita minum? Kita yakin kandungannya bagus. Kenapa kita yakin kandungannya bagus? Ya karena dari resep dokter misalnya, atau dari para ahlinya gitu. Begitu juga halnya dengan ini, kita kiaskan ke sana. Jika doa itu yang tidak kita pahami itu, apalagi tadi dikatakan mengandung Al-Quran, berarti sudah ada Al-Quran di situ yang dia yakini ada Al-Quran. Cuma hanya ada tambahan-tambahan ramuan-ramuan lain gitulah. Ibarat kalau kita ibaratkan dengan sebuah ramuan obat, itu kan ada yang dari tanaman yang kita kenal, ada dari tanaman yang tidak kita kenal, kan seperti itu. Tapi kalau sudah dari ahlinya, maka insya Allah kita bisa yakini itu. Maka begitu juga dengan doa dan mantra, jika datang dari para orang-orang saleh, para ahli zikir, ahli doa, dan orang-orang yang ibadahnya tidak diragukan, maka insya Allah itu bagus dan boleh dipakai atau boleh diamalkan. Tetapi kalau ternyata dari orang yang tidak pernah sholat, atau lebih-lebih ada makna, ada kalimat-kalimat yang kita ketahui artinya dan ternyata artinya tidak baik atau mengandung unsur-unsur yang dimurkai, seperti unsur-unsur kesyirikan atau menyebut makhluk-makhluk lain yang tidak baik ya, maka itu jelas harus ditinggalkan. Maka kembali kepada Anda yang menerima doa itu. Kalau Anda yakin dan dapat memastikan itu sumbernya dari orang-orang baik, maka boleh diamalkan. Tidak harus dipahami. Alangkah baiknya kalau ditanyakan artinya, supaya lebih khusyuk dan lebih yakin, lebih mantap. Tetapi kalau Anda yang ragu, apa kata Nabi, da'ama yaribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang kau ragukan dan lakukan apa yang tidak engkau ragukan. Udah seperti itu saja. Mudah-mudahan dapat memecahkan tanda tanya tersebut. Wallahu a'lamu bissawab.